Pria membeli wanita dalam adat nikahan Jalmadanya suku Dayak. File dikompilasi dalam narasi audio bertujuan memudahkan Anda untuk memahami isi artikel, terutama bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan aktivitas masing-masing. Tanda kebersamaan dan kebaikan Anda mohon berikan klik like dan share. Terima kasih. Ada istilah unik dari adat pernikahan suku Dayak, yakni pria bisa membeli wanita yang dilakukan saat seorang pria dengan wanita tambatan hatinya. Jangan berburuk sangka atau berpikiran negatif dengan istilah membeli dari adat pernikahan suku Dayak atau Jalmadaya. Istilah itu bukan berarti seorang pria yang memiliki banyak uang bisa mendapatkan gadis idamannya dengan mengeluarkan sejumlah uang seperti transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Membeli dalam adat pernikahan suku Dayak merupakan kesepakatan antara seorang pria dengan calon istrinya. Sebagaimana diketahui oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Oku, adat pernikahan di mana pria membeli pujaan hatinya merupakan adat asli masyarakat Oku, terutama masyarakat suku Dayak Jalmadaya. Masyarakat Oku menyebut adat pernikahan ini dengan istilah jujur atau pernikahan bye-bye dalam istilah bahasa Dayak. Pada adat pernikahan ini, pria memberi sejumlah uang atau dengan istilah menjujur, membeli wanitanya. Ini dilakukan antara dua sejoli yang tengah memadu kasih. Adapun makna dari uang jujur itu adalah sebagai perwujudan keseriusan atau kesungguhan cinta seorang laki-laki pada wanita idamannya. Uang jujur berbeda dengan uang pemberian kepada orang tua gadis untuk biaya pernikahan atau pesta, dan juga bukan sebagai uang mas kawin mahar. Dalam hukum nikah adat, nikahan bye-bye merupakan kesepakatan antara pria dengan wanita yang tengah memadu kasih. Saat pacaran, sepasang kekasih itu memang sudah memutuskan mau menikah dengan menggunakan adat nikahan seperti apa. Nantinya, jika sudah disepakati kedua sejoli, si pria akan menyampaikan kesepakatan itu kepada orang tuanya. Dalam adat pernikahan di suku Dayak dikenal ada 3 jenis adat dan cara dalam menjalani pernikahan, yaitu 1. Rasantu Gasan Tega, dijodohkan atas kesepakatan kedua orang tua. 2. Sebambangan, berlari kawin lari secara adat, bujang dengan ditemani oleh keluarga dekat seperti sepupu atau keponakan atau orang tua laki melarikan anak gadis ke pejabat tertentu seperti kepala desa dengan cara biasanya gadis menulis pesan kepada orang tuanya bahwa berlarian. Sebambangan, dengan pemuda sianu ke desa anu dengan meninggalkan tanda berupa sebilah keris atau pisau kecil dan sejumlah uang yang diletakkan di bawah bantal atau kasur tempat tidur gadis ini. Tandanya gadis itu berlarian dengan cara baik-baik, baru nanti utusan kedua belah pihak berkomunikasi mufakat untuk menikahkan mereka. 3. Istilah membeli dalam adat nikahan suku Dayak ini memang dalam arti sesungguhnya. Pria yang nantinya akan mengikat pujaan hatinya akan memberikan sejumlah uang kepada orang tua pacarnya sebagai uang jujur. Setelah diputuskan akan menikah secara bye-bye, pengantin wanita harus ikut suami dalam suka dan duka dan tidak boleh kembali ke orang tuanya walaupun suaminya telah meninggal sekalipun. Orang tua si pria akan mendatangi kediaman orang tua si wanita. Tujuannya, orang tua pria ingin mengungkapkan bahwa mereka ingin meminang si wanita. Pada pertemuan pertama, hanya berembuk soal kapan waktu lamaran. Setelah kedua pihak sepakat, orang tua pria nantinya akan datang kembali di waktu yang telah disepakati. Di hari yang telah ditentukan, orang tua si pria kembali mengunjungi rumah orang tua si wanita untuk melamar. Mereka datang membawa kotak yang berisikan sirih, kapur, dan pinang. Kotak itu lalu diserahkan kepada orang tua si wanita. Setelah diterima, salah satu dari orang tua wanita mengambil pinang yang ada di dalam kotak dan selanjutnya diserahkan ke orang tua mempelai wanita. Kotaknya sama dengan seperti kotak sekapur sirih yang sering dilihat dalam tarian sekapur sirih. Bedanya, karena tujuannya meminang, maka yang diambil adalah pinang, bukan sirih. Jika orang tua si wanita menerima dan memakan pinang itu, maka lamaran orang tua si pria diterima.
mulailah disepakati kapan akan dilangsungkannya akad nikah dan resepsi nikahan. Akad nikah digelar di rumah pihak wanita, sementara resepsi nikahan dilaksanakan di rumah pihak pria. Zaman dulu, bujang gadis dari suku Dayak tidak mengenal pacaran. Sangat jarang dilihat pria dan wanita berjalan berduaan sambil memegang tangan. Jika ada, keduanya saat itu juga akan langsung dinikahkan karena hal itu melanggar adat, yaitu adat simbur cahaya di zaman dulu. Jika pria terpikat dengan seorang gadis, dia akan langsung berbicara soal pernikahan. Sejak itu pula si pria dan si wanita memutuskan mau menikah dengan adat apa, yaitu 3 pilihan yang kami sebutkan di atas. Sebab itu, jarang sekali ditemukan adanya perzinahan. Mereka yang memadu kasih segera dinikahkan sehingga tidak ada hubungan suami istri di luar pernikahan. Editor dan kompilator DRS Subria MM, Jalma Daya, pencinta budaya Sumsel.